10 penemuan yang disalahgunakan. Para ilmuwan selalu berusaha membuat inovasi untuk memajukan dunia, tetapi sayangnya ada saja orang-orang yang menggunakannya untuk sesuatu yang buruk demi dirinya sendiri. Ini adalah daftar penemuan-penemuan yang penting yang ditujukan untuk kebaikan, namun berakhir dengan malapetaka yang mengorbankan lingkungan dan nyawa manusia. Ekstasi. Anton Colis membuat 3,4 metilen dioksimetafetamin sebagai hasil penelitiannya berupa obat yang melawan untuk pendarahan yang tidak normal. Hasil penelitiannya tersebut tidak digubris selama 70 tahun hingga menjadi terkenal di kalangan klub dance di awal tahun 80-an. Dan bermula dari kebiasaan rave, sebuah dance party di akhir tahun 80-an yang mengadopsi ekstasi sebagai obat pilihanlah yang membuat MDMA menjadi 4 besar obat ilegal yang membunuh sekitar 50 orang per tahun di Inggris dan penemunya meninggal di Perang Dunia Pertama. Kamp konsentrasi. Frederick Robert, Pangeran Robert pertama, membuat kamp pengungsi untuk memberikan perlindungan kepada keluarga sipil yang diserang dan meninggalkan rumahnya karena berbagai alasan di Perang Boer. Namun, saat Lord Kitchener menggantikan Robert sebagai komandan utama di Afrika Selatan pada tahun 1900, tentara Inggris memperkenalkan taktik baru dengan tujuan untuk menghancurkan serangan gerilya dan arus pertumbuhan rakyat sipil. Kitchener memprakarsai rencana untuk menyingkirkan serangan gerilya dalam sebuah rangkaian gerakan sistematik, terorganisir seperti olahraga menembak, dengan kesuksesan yang ditentukan dengan sekantung orang mati, tertangkap dan terluka, dan untuk menyapu bersih negara dari apapun yang bisa memberi makanan untuk pelaku penyerangan gerilya, termasuk wanita dan anak-anak. Strategi itu berhasil menangkap 28.000 orang Boer sebagai tawanan perang, dan 25.630 lainnya ditenggelamkan ke laut. Sebagian besar sisa orang-orang Boer di kamp lokal adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 26.000 wanita dan anak-anak meninggal di kamp konsentrasi ini. Roket. Meskipun keinginan besar dan mimpi astronomi adalah untuk menggunakan roket dalam mengeksplorasi luar angkasa, hasil kerja Wernher von Braun digunakan untuk membuat roket Nazi V2 yang membunuh 7.250 tentara dan penduduk sipil dan diperkirakan 20.000 buruh selama konstruksi. Lalu, di Amerika Serikat, dia membuat sebuah rangkaian roket ICBM yang mampu membawa banyak nuklir peledak sekaligus yang dibawa berkeliling dunia sebelum dia menyelamatkan reputasinya dengan membuat roket Saturn V yang membawa manusia ke bulan. Fusi nuklir. Sir Marcus Lawrence Elwin Oliphant adalah orang pertama yang mengetahui kalau nukleus hidrogen padat bisa direaksikan satu sama lain. Reaksi fusi ini adalah dasar dari bom hidrogen. 10 tahun kemudian, ilmuwan Amerika Edward Teller mendalami penemuan Oliphant untuk membuatnya. Namun, Oliphant yang hanya ingin tahu struktur nukleus dari atom tersebut tidak memperkirakan penggunaannya di masa mendatang. Gas sarin. Dr. Gerhard Schrader adalah seorang kimiawan Jerman yang berspesialisasi dalam penemuan insektisida baru, berharap bisa membuat kemajuan demi melawan kelaparan di dunia. Namun, Dr. Schrader terkenal karena penemuan berbahaya gas beracun seperti sarin dan tabun, dan karena hal ini terkadang dia dipanggil sebagai bapak gas beracun. Bensin bertimah. Thomas Mitchell adalah orang yang menemukan freon CFC sebagai bahan pendingin yang aman untuk menggantikan bahan pendingin beracun seperti amonia dan penggunaannya secara luas. Namun, yang dihasilkan dari bahan ini rupanya kerusakan luas lapisan ozon. Ide terkenal lainnya adalah untuk menambahkan timah ke bensin yang menyebabkan permasalahan kesehatan dunia dan kematian karena keracunan timah. Dia dianggap sebagai pria yang paling banyak memberi dampak pada atmosfer daripada orang lain dalam sejarah bumi. TNT. Joseph Wilbrand adalah seorang kimawan Jerman yang menemukan trinitrotoluena pada tahun 1863 yang digunakan untuk pewarna kuning. Tapi hingga tahun 1902 saat disadari kekuatan ledakan TNT dan digunakan sebagai senjata peledak secara luas oleh kedua belah pihak saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini pun TNT masih digunakan di militer. Senapan Gatling. Richard Jordan Gatling menciptakan senapan Gatling setelah dia mencatat lebih besarnya kematian warga Amerika karena penyakit daripada tembakan. Di tahun 1877, dia menulis, "Ini menyadarkan saya kalau saya bisa menemukan sebuah alat atau senjata yang dengan kecepatan tembakannya dapat membuat seseorang bisa berperang sebagai 1.000 orang. Itu akan mengurangi jumlah tentara yang dibutuhkan, dan saya merasa akan lebih mudah untuk menyiapkan makanan bagi para prajurit." Senapan Gatling digunakan hampir sukses untuk memperluas kolonial kerajaan Eropa dengan tanpa ampun menyiksa tentara pribumi dengan senjata primitif. Agent Orange.
Arthur Galston membuat sebuah bahan kimia yang bisa mempercepat pertumbuhan kacang kedelai dan membuatnya bisa ditumbuhkan di area dengan musim pendek. Sayangnya, pada konsentrasi yang tinggi, bahan ini justru akan menggundulkan kacang kedelai tersebut, dan fungsi bahan ini lalu digantikan menjadi herbisida atau pemberantas tanaman liar, walau Galston khawatir akan dampaknya terhadap manusia. Bahan ini disuplai ke pemerintah Amerika Serikat di tong bergaris oranye, dan 77 juta liter Agent Orange disemprotkan di Vietnam yang menyebabkan 400.000 kematian dan cacat dengan 500.000 cacat kelahiran. Zyklon B. Fritz Haber adalah ilmuwan Yahudi yang memenangkan hadiah Nobel karena menciptakan pupuk nitrogen murah dan juga membuat senjata kimia untuk Jerman pada Perang Dunia Pertama. Insektisida hasil penemuannya digunakan untuk pengasapan di toko beras yang bertanggung jawab atas kematian 1,2 juta orang. Zyklon B-nya menjadi metode eksekusi favorit di ruang gas saat pembakaran.